4 Februari 2026, Desa Sumber Agung, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Situasi desa saat itu tidak seperti biasanya, yang tenang, yang damai, yang asri. Terlihat dari kejauhan, asap hitam yang mengepul yang menjunjung tinggi ke atas, disertai dengan kobaran api yang besar menyala, yang langsung menghanguskan lokasi sekitar. Bukan rumah tetangganya yang terbakar, bukan rumah tetangga jauh yang terbakar. Rumah dari seorang ayah yang dibakar oleh anak kandungnya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Menurut informasi kepolisian setempat, pelaku berinisial K dengan umur 43 tahun. Korban berumur 63 tahun dengan nama Sapin selaku ayah dari pelaku. Menurut keterangan dari kepolisian bahwa mereka keluarga sudah hubungannya tidak harmonis kurang lebih sekitar 2 tahun, bahkan sudah pisah ranjang sudah lama. Sampai pada suatu saat ada suatu kabar atau berita yang didapatkan yang bisa memicu rasa emosional, kekecewaan dan amarah menjadi satu pada suatu orang hingga memuncak dan bertindak seperti deskriptif. Menurut keterangan kepolisian, semua itu berasal dari saudara K yang tidak sengaja melihat ayah atau orang tua K yang sedang membawa wanita masuk ke dalam rumah. Sontak saudara K langsung memberikan kabar kepada K atas apa yang dia lihat langsung, sehingga terlintas di benak Kak itu rasa emosional, amarah, kekecewaan campur aduk menjadi satu. Langsung pada siang tersebut, saudara K membeli petrolet, yaitu bahan bakar. Setelah membeli petrolet, bahan bakar tersebut, si K itu langsung pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, tidak selang lama ya, si K itu langsung menyiramkan bahan bakar tersebut, petrolet tersebut ke setiap sudut ruangan di dalam rumah, terus ke kasur, tempat tidur, terus ke bahan-bahan yang mudah terbakar. Selang tidak lama, api pun disulat. Langsung api menyala merambat dengan cepat, sehingga warga yang di sekitar itu situasinya panik gitu, kepanikan semua. Ada sebagian warga yang mencoba memadamkan api dengan alat yang sederhana seperti kayak ember atau gayung gitu ya. Ada juga sebagian warga yang mencoba menghubungi pihak pemadam kebakaran agar segera datang. Tapi alhasil dengan hitungan menit, dua rumah terbakar ludes habis, hingga kerugian kurang lebih tercatat sekitar puluhan juta. Semua kita bisa mendapat
kesimpulan bahwa K bertindak pada saat itu dengan rasa emosional, amarah, kekecewaan juga. Tidak selang lama dari kebakaran tersebut selesai gitu ya. K diringkus langsung oleh pihak berwajib kepolisian setempat, langsung dibawa ke Polresta Pati. K itu menjalani hukuman, yaitu pasal yang dikenakan kepada saudara K adalah pasal 9 KUHP mengenai pembakaran dengan ancamannya nggak main-main loh, kawan-kawan semua. 9 tahun penjara. Semua disebabkan oleh rasa emosional yang menghalangi rasa atau pemikiran rasional kita sebagai manusia. Dibayar dengan mahal, yaitu 9 tahun hukuman penjara. Tidak main-main ceritanya. Kesimpulan yang kita ambil dari kisah ini, kalau kita mengalami sebuah permasalahan dalam sebuah rumah tangga, terus adanya perselisihan dalam rumah tangga, baik anak sama suami, atau anak sama istri, atau suami dengan istri, itu harus diselesaikan dengan kepala yang dingin. Bila perlu, kalaupun tidak bisa selesai, harus ada pihak ketiga yang sebagai penengah yang netral, agar masalah tersebut bisa selesai dengan kepala dingin dan mencapai solusi yang terbaik, bukan emosional yang dimunculkan. Itu yang kita bisa ambil dari kesimpulan kisah nyata viral ini. Untuk masukan dan nasihat secara psikologis, hubungan keluarga tidak harmonis yang menyebabkan emosional itu terganggu, kekecewaan itu muncul, rasa amarah itu menggebu-gebu. Tetapi semua itu percuma, karena ketika kita sedang menghadapi suatu masalah atau apapun, yang kita perlukan adalah kita harus memikirkan dengan kepala dingin solusi dari masalah tersebut, bukan kita menaikkan emosi kita sehingga menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itu masukan dari saya. Saya mau bertanya sama teman-teman, menurut teman-teman, apakah saudara K ini bertindak sudah benar? Ataukah tindakan dari saudara K itu tidak dibenarkan? Silakan teman-teman semua tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya di Billy Permana Haruna, kisah nyata kriminalitas yang mengungkap sisi gelap kejahatan internasional. Ditunggu video berikutnya. Sampai jumpa.